Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Kaseris Manual Tech. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua membahas tentang persnelen yang sulit masuk ketika mesin hidup dan mudah ketika mesin mati. Nah teman-teman, ketika kita mengalami masalah seperti ini, hal yang pertama kita curigai adalah bocornya dari seal kopling, atau yang kedua kecurigaan tentang rumah kopling atau rumah master kopling yang aus tergerus, sehingga bocor olinya. Meskipun dikasih seal yang baru, itu tetap akan boros karena rumahnya itu yang bermasalah, bukan sealnya yang pecah. Yang ketiga, kecurigaan kita bisa mencurigai itu indikasi bahwa kampas kopling di mobil kita itu sudah tipis atau habis. Namun untuk yang ketiga ini jarang sekali terjadi, namun juga bisa terjadi. Namun untuk membedakan antara seal kopling, master kopling, atau kampas kopling yang habis, kalau kampas koplingnya habis, kemungkinan ketika dimasukkan posisi akan dimasukkan itu benar-benar sudah tidak ada tenaganya. Pertama sulit, kalau kita posisi dimasukkan seperti ini, kemudian kita tekan kopling, kemudian mesinnya kita hidupkan, itu udah nggak ada posisi torsi yang kuat. Artinya sebelum kita bermasalah di persnelen, biasanya kalau kampas kopling itu mau habis, itu mobil sebelumnya itu sudah ada indikasi bahwa mobil kita udah nggak rusol, nggak bertenaga, sudah digaspol tapi untuk naik tanjakan itu nggak ada tenaganya, itu biasanya indikasi kampas kopling habis. Jadi kalau sampai ini persnelen nggak bisa dimasukkan atau sulit, itu biasanya cuma bocor di seal yang pecah atau rumah master koplingnya yang bermasalah, aus atau menggerus. Nah ini saya akan mulai analisa satu persatu. Dari ini teman-teman, yang namanya master kopling itu ada dua. Nah terlihat loh di situ bocor, itu ada genangan oli di pedal atas. Itu adalah master kopling atas. Jadi untuk yang kebocoran ini jarang sekali orang itu tahu. Karena apa? Pertama, di sini tempatnya itu tersembunyi. Nah, dan olinya kalau netes langsung masuk ke lantai melalui karpet, sehingga tidak ada indikasi di lantai sini. Ya, ini bekasannya sudah ada, ini sudah beberapa hari cairan oli menetes. Cuma saya nggak ngeh sampai kok posisi sekarang sudah banjir seperti ini olinya. Nah coba kita lebih lanjut lihat dari depan. Jadi teman-teman, bagi yang awam, master kopling itu ada dua, ini yang atas dan itu yang bawah yang ada nempelnya. Nah jadi ini yang atas, kalau bocor juga nanti kanginan, tekanan hidrolisnya nggak sampai bawah sehingga nggak bisa menekan per kopling, tuas per kopling, sehingga nanti posisi mesin hidup tetap nggak bisa masukin persnelen. Begitu juga yang bawah juga bisa rusak sealnya ataupun rumahnya yang sudah aus. Nah teman-teman, jadi ingat untuk master kopling ada dua, atas dan bawah. Dan di sini saya sudah menyiapkan spare partnya. Ini yang atas saya cuma beli sealnya karena menurut saya rumahnya belum bermasalah ya, sehingga kita bisa membeli ini seal masternya. Ini seharga yang atas harga 45.000. Dalamannya kayak ini tadi, ada merek Siken, ada Saniko, kualitasnya sama aja. Ini di dalamnya ada master dan sealnya, kemudian di sini ada per, kemudian ada plat pengancing, dan yang ini ada ring dan pengunci, ada penguncinya untuk di pedal. Kemudian ini kita masukkan lagi. Kemudian yang bawah, nah ini berhubung sebelum saya membuat video ini saya sudah menganalisa bahwa kerusakan itu yang parah itu ada di master kopling bawah, sehingga saya beli satu gelundung. Artinya saya tidak hanya beli masternya tapi sudah satu gelundung dengan rumahannya. Ini harganya 85.000 dengan merek Saniko. Kita akan buka. Kalau saya ya teman-teman punya masalah tentang kopling itu biasanya saya beli satu gelundung. Karena apa? Sebentar, saya nggak pakai tripod. Karena kalau kita cuma gonta-ganti seal tapi rumahnya itu memang sudah aus, kita bakalan nggak awet, karena nanti mungkin setiap 3 bulan pasti akan bocor lagi dan bocor lagi. Nah ini teman-teman, saya sudah membuka. Nah kita akan dapat ini satu rumah. Nah posisinya nanti akan seperti ini, dan untuk yang oranye-oranye ini kita lepas, ini nanti akan dapat selangnya. Nah selang yang dari atas, terus ini yang bawah, ini nanti kita akan dapatkan dengan itu tuas yang masuk ke box persnelen. Nah jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan
Nah itu teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah seperti ini adalah yang pertama, tampungan oli kita kuras terlebih dahulu, kita buang dengan cara mengendorkan nipple yang ada di bawah dengan kunci 10. Nah kemudian nanti dikocok pedalnya dari atas, nah nanti akan keluar, dan setelah itu kita akan copot master yang atas dulu untuk mengganti seal masternya. Bautnya bolak-balik, ada yang di dalam kabin dan di luar kabin dengan ukuran 12, ini yang di luar yang di bawah. Kemudian nanti yang bawah juga sama saja dengan kunci 12 kita copot dan kita ganti yang baru. Nah setelah itu, setelah semua terpasang, tinggal kita masukkan oli dan kita buang anginnya. Jangan sampai kok sistem hidrolik itu kanginan, kalau kanginan sama aja sistem tekanannya itu nggak kuat. Nah jadi setelah kita copot, ternyata memang keadaannya sudah sangat parah semua teman-teman. Nah ini sudah bocor dan ini tidak layak kita pakai lagi. Oke, terbukti ya, itu langsung keluar mengucur di dalamnya sudah dia nggak, dari atas nggak kelihatan, artinya dia langsung netes itu tertahan oleh karet ini. Nah itu untuk yang bawah kita udah anggap ini nggak pantas digunakan, kita sisihkan. Dan ini yang atas, kita yang atas coba cek juga. Sama saja teman-teman, coba kita copot dulu ini bautnya. Master kopling kayak gini itu memang kalau menurut saya harus dilakukan pengecekan rutin. Coba lihat teman, sudah ada kotorannya banyak sekali mengendap ini. Ini yang lama-lama akan menggerus apa dari rumahan ini sendiri. Kalau cuma silnya kan bisa kita ganti. Nah di sini ada pengancingnya kita copot, nanti kita ganti yang baru. Baik teman-teman, lanjut kita siapkan nampan di sini, kita masukkan part yang akan kita bersihkan. Jadi teman-teman, untuk master yang kopling atas itu sebetulnya ada pengaitnya atau penguncinya. Nah ini dicongkel, setelah terlepas nanti ada ring dan tuas ini pasti akan terlepas juga. Nah tadi pengancing ini untuk ngancing ring ini ya, untuk kemudian keluar asnya ini. Nah gimana untuk ngeluarin ini, kita ketuk-ketukkan aja. Nah setelah agak keluar sedikit seperti ini, kita cabut pakai tang. Nah kita akan keluar. Oke, kemudian kita siapkan bensin untuk mencuci. Nah kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah itu terlihat ada kotoran atau hasil residu dari besi karena memang mungkin aus. Kita siapkan juga sikat. Kita bersihkan pada bagian sela-sela seperti ini biar nanti terlihat bagaimana kondisi di dalamnya. Ini gram-gram dari besinya teman-teman, jadi usahakan pilih rumah kopling itu yang bagus sekalian ya teman-teman, biar nggak habis tergerus oleh oli. Terus kemudian apabila rumah di dalam sini itu memang sudah banyak yang tergores, mending ganti satu rumahnya, soalnya kalau diganti seal tetap nggak awet, paling bertahan beberapa bulan nanti bocor lagi, karena memang rumahnya sudah yang aus, bukan perkara sealnya ini. Jadi ini sealnya teman-teman yang banyak nggak kuat itu sealnya ini. Nah ini, sehingga kalau ini bocor entah itu sobek atau apa, ini pasti nanti olinya akan keluar. Oke, akan kita bersihkan. Kemudian untuk yang belakang memang karena sudah ini rusak parah, nggak usah kita pakai lagi, ya, udah kotor banget. Kita ganti yang baru. Yang baru adalah seperti ini. Kita nanti tinggal instalasi, yang penting kita bersih-bersih dulu ini, pakai nampan, usahakan benar-benar bersih. Baik teman-teman, ini setelah saya bersihkan dan saya replace ulang dengan spare part baru di dalamnya, tinggal kita kancingkan lagi, kemudian kita bersihkan selang hidrolis ini menuju ke bawah. Jadi ada dua master, atas dan bawah. Jadi teman-teman kalau menemukan masalah pada kopling nyeplos,
cek yang atas, kemudian juga yang bawah. Dibuka karet-karetnya ini, kemungkinan olinya itu bocornya tertampung di dalam sil-sil karet seperti ini, dan kelihatannya nggak netes, nggak keluar, cuma karena dia menampung di sini. Harusnya kan dia cuma di dalam sini, di dalam sini. Nah, biasanya cuma ketampung di sini. Ya sudah, kita bersihkan, tinggal kita replace atau dipasang instalasi ulang lagi. Baik teman-teman, setelah dibersihkan itu lihat kotorannya seperti itu mungkin gerusan logam yang terkena oli.